경기 내용이나 이런 면에 있어서는 만족하는데 Bila diperkenankan, dimungkinkan situasinya, ada juga penonton. Jelang pulang ke tanah air, Timnas U20 diagendakan 2 laga uji coba. Setelah sempat dikabarkan laga kontra Slovakia U20 merupakan ujian terakhir skuad Garuda Nusantara selama di Spanyol, kini PSSI membantah hal tersebut. Sebagai informasi, Timnas U20 dijadwalkan untuk pulang ke tanah air pada Jumat 25 November mendatang. Timbul pertanyaan, agenda apa yang dilakukan Timnas U20 Indonesia hingga akhir pekan ini? Nova Arianto, asisten pelatih Timnas Indonesia U20, menyampaikan bahwa masih ada 2 partai laga uji coba sebelum pulang. Berbeda dengan sebelumnya, lawan Timnas Indonesia U20 di 2 laga uji coba terakhir adalah klub setempat. Namun Nova Arianto belum mau membocorkan klub mana yang akan dihadapi Timnas Indonesia U20. Skuad Garuda Nusantara akan menghadapi 2 tim lokal pada 22 dan 23 November 2022. Setelah itu, Sintayong langsung kembali menuju tanah air dan fokus mengebut persiapan timnas senior yang akan tampil di Piala AFF. Meskipun begitu, tentu uji coba tersebut akan sangat menguntungkan bagi skuad Garuda Nusantara. Selain menambah jam terbang serta pengalaman para pemain, Sintayong juga lebih mengerti kualitas 2 pemain keturunan yang baru bergabung, yakni Rafael Struijk dan juga Zico Sore. Sebagaimana diketahui, keduanya telah mendapatkan debut bersama Timnas U20 Indonesia saat menelan kekalahan 2-1 atas Slovakia. Meskipun begitu, penampilan keduanya banyak mendapatkan pujian lantaran kualitas Eropa yang mereka tunjukkan. Bahkan Rafael Struijk berhasil mencetak gol debut yang membuktikan bahwa dirinya salah satu penyerang yang diinginkan Sintayong untuk menambah daya gedor skuad Garuda Nusantara. Usai debut di Timnas U20, Rafael Struijk akui ketagihan membela Indonesia. Pemain keturunan Timnas U20 Indonesia Rafael Struijk tak henti-hentinya melontarkan pengakuan mengejutkan usai mendapatkan debutnya bersama skuad Garuda Nusantara. Rafael mengaku cukup senang dengan aksinya di Timnas Indonesia U20. Seperti ketagihan, pemain Ado Den Haag itu berharap bisa kembali dipercaya tampil oleh pelatih Sintayong. Saya sangat berterima kasih kepada Coach Sintayong, kedepannya saya ingin kembali membela negara ini, kata Rafael Struijk dalam keterangan resmi PSSI. Sebagaimana diketahui, selain Rafael Struijk, Sintayong juga menurunkan 1 pemain keturunan lainnya, yakni Zico Sore, termasuk 2 orang lagi yang lebih dulu bergabung, yakni Justin Hubner dan Ivar Jenner. Keempatnya adalah proyek pelatih Sintayong agar bisa memperkuat Timnas Indonesia U20 di 2 event bergengsi. Garuda Nusantara akan menghadapi Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Lalu pada Piala Dunia U20 2023 di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Bahkan tak sedikit dari netizen yang beranggapan bahwa Sintayong perlu menambah pemain keturunan agar mampu meningkatkan kualitas permainan Timnas U20 Indonesia. Piala AFF usai tragedi Kanjuruhan, Timnas Indonesia diharapkan jadi pelipur lara. Tragedi Kanjuruhan hingga saat ini memang masih menjadi pukulan besar untuk sepak bola tanah air karena telah menewaskan ratusan nyawa. Kejadian mengenaskan itu bahkan membuat kompetisi di Indonesia harus dihentikan sejak 1 Oktober 2022 hingga saat ini. Meskipun begitu, turnamen internasional harus tetap bergulir dan salah satunya adalah Piala AFF 2022. Terlebih Piala AFF 2022 direncanakan berlangsung pada tanggal 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023.
dengan menggunakan sistem home away. Sistem itu pun membuat utusan khusus Presiden AFF Francisco Calbuadi menyempatkan diri menemui Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Pertemuan keduanya membahas kesiapan Indonesia menggelar laga kandang Piala AFF 2022. Harapannya, Indonesia bisa menggelar Piala AFF 2022 tanpa ada masalah. Sebagai informasi, nantinya Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga kandang, yakni melawan Kamboja yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2022 dan kontra Thailand pada tanggal 29 Desember 2022. Dengan tampil 2 kali dalam laga kandang, Calbuadi pun memiliki harapan di tengah berhentinya kompetisi di Indonesia. Dia berharap tampilnya Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 ini nantinya bisa menjadi pelipur lara bagi masyarakat tanah air. Calbuadi menilai bahwa penampilan skuad Garuda ini bisa dijadikan momen kebangkitan sepak bola tanah air. Cuma Timnas Indonesia harus segera main di level internasional. Saya yakin bahwa Timnas akan membangkitkan sepak bola Indonesia dan memberikan semangat baru untuk sepak bola Indonesia. Tutur Francisco Calbuadi. Untuk itu, AFF pun berharap saat Timnas Indonesia tampil di Piala AFF 2022 nantinya bisa dihadiri banyak supporter. Momen itulah yang diharapkan menjadi persatuan para supporter tanah air, agar satu tujuan mendukung skuad Garuda tanpa mementingkan pihak lain.